Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syifa Masyudi dengan NIM 2421010400027. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Fikih MISD dengan judul Sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat yang menggantikan sholat duhur. Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Sebelum sholat didahului dengan 2 kali khutbah. Orang yang berkhutbah disebut sebagai khotib. Rukun khutbah. Rukun khutbah ada 5, yaitu memuji Allah, bersalawat pada Rasulullah, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah, dan berdoa untuk kaum mukminin pada khutbah kedua. Syarat wajib sholat Jumat. Selanjutnya, syarat wajib sholat Jumat ada 6, yaitu yang pertama beragama Islam. Seorang non-muslim tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan sholat Jumat. Yang kedua yaitu laki-laki. Sholat Jumat hanya diwajibkan bagi laki-laki, sedangkan hukum sholat Jumat bagi perempuan adalah sunnah. Dan yang ketiga ialah balik. Seorang anak kecil belum wajib melaksanakan kewajiban syariat, termasuk di dalamnya adalah sholat Jumat. Seorang laki-laki mulai diwajibkan sholat Jumat ketika ia balik. Yang keempat ialah berakal sehat. Berakal sehat merupakan syarat taklif. Oleh karena itu, berakal sehat juga merupakan syarat sholat Jumat. Kemudian yang kelima ialah merdeka. Seorang hamba sahaya yang dimiliki tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Maka yang diwajibkan untuk sholat Jumat adalah orang yang merdeka, bukan budak. Namun pada masa sekarang, khususnya di Indonesia, sudah tidak ada perbudakan. Jadi bisa dikatakan bahwa semua muslim Indonesia adalah muslim yang merdeka. Dan yang terakhir ialah bermukim di daerah tersebut. Laki-laki yang wajib melaksanakan sholat Jumat adalah laki-laki yang mukim, menetap di daerah tersebut. Sementara itu, laki-laki yang sedang bepergian jauh, kira-kira 90 km atau musafir, tidak wajib sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat antara lain: 1. Sholat Jumat dan kedua khutbahnya dilaksanakan pada waktu zuhur. Jika khutbah Jumat dibacakan sebelum waktu zuhur tiba, maka sholat Jumatnya tidak sah. 2. Sholat Jumat dilaksanakan di area pemukiman warga. Tidak boleh melaksanakan sholat Jumat selain di pemukiman warga. Oleh karena itu, tidak boleh mendirikan sholat Jumat di padang pasir atau hutan yang tidak ditempati oleh penduduk. 3. Dilaksanakan secara berjamaah oleh minimal 40 orang yang memenuhi syarat wajib Jumat. Syarat ini berarti sholat Jumat harus dilaksanakan secara berjamaah oleh minimal 40 orang muslim laki-laki, baligh, merdeka, berakal sehat, dan bermukim di daerah tersebut. 4. Tidak bersamaan dengan sholat Jumat lain di satu daerah. Jika dalam suatu daerah terdapat 2 masjid atau lebih yang sama-sama mengadakan sholat Jumat, maka pelaksanaan sholat Jumat yang sah adalah sholat Jumat yang pertama, kecuali dalam kondisi tertentu seperti tempatnya tidak memadai, jarak kedua masjid terlalu jauh, dan lain sebagainya, maka semua sholatnya sah. 5. Didahului 2 khutbah. Sholat Jumat harus didahului oleh 2 khutbah yang dibacakan oleh khotib. Waktu sholat Jumat. Waktu sholat Jumat sama dengan waktu sholat zuhur pada hari Jumat, yaitu ketika matahari mulai tergelincir menuju arah tenggelamnya, sampai ketika bayang-bayang seukuran bendanya. Meskipun demikian, di Indonesia, sholat Jumat biasanya dilaksanakan di awal waktu zuhur. Amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa pesunahan yang dapat kita laksanakan di hari Jumat. Antara lain: 1. Mandi Jumat. Mandi sebelum menunaikan sholat Jumat, hukumnya sunnah. 2. Menyikat gigi sebelum sholat Jumat.
3. Memotong kuku. 4. Menggunting kumis. 5. Menyisir rambut. 6. Membersihkan kepala. 7. Memakai pakaian yang baik dan bersih, diutamakan yang berwarna putih. 8. Memakai wangi-wangian. 9. Bersegera datang ke masjid sebelum khotib naik minbar. 10. Sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid. 11. Membaca Al-Quran. 12. Memperbanyak zikir dan doa. 13. Memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. 14. Mendengarkan khutbah.